Jadi salam kebajikan, rahayu, rahayu dan rahayu. Apa kabar kalian semua? Baik. Masih semangat untuk belajar? Masih. Ya, jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran di pelajaran Pancasila. Nah, kemudian untuk hari ini sebelum kita lebih lanjut seperti biasa kita akan mengadakan doa dulu agar nanti pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Jadi ketua kelas silakan untuk memimpin jalannya doa. Batin. Untuk kita memulai pelajaran hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk. Nah, jadi hari ini kita akan absen terlebih dahulu. Jadi apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ada. Atas nama? Siapa yang hadir? Temennya? Siapa? Ada. Alasannya kemana? Sakit. Ya. Jadi untuk hari ini ada satu orang siswa yang tidak hadir karena sakit. Mudah-mudahan didoakan agar cepat sembuh dan besok bisa kembali bersekolah sedemikian rupa. Nah, sekarang untuk mempersiapkan dulu alat-alat dan buku yang akan dijadikan pembelajaran. Jadi silakan angkat dulu bukunya. Siapa yang taruh buku? Sudah semua? Siap untuk belajar? Cek dulu usianya. Sudah semua? Sudah pikir kalian semua? Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan menyepakati kesepakatan kelas. Bagaimana nanti cara kita belajar agar kalian bisa rapi dalam pembelajaran. Pertama, kesepakatan kelas. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membacakan kesepakatan kelas kita? Ya, Dewi, Pak, berdiri yang keras. Kesepakatan kelas, acungkan tangan terlebih dahulu sebelum bertanya maupun menjawab. Mendengarkan teman yang lain berbicara, memberikan kesempatan teman yang berbicara sampai selesai. Jangan ada ribut dalam proses presentasi. Ya, itu kesepakatan kelas kita nanti, ingat. Nah, perasaan kalian dulu sebelum kita belajar. Pilihlah salah satu emoticon yang mewakili perasaanmu saat ini. Mana perasaanmu untuk hari ini? Senang. Yang lain? Senang semua? Baik. Nah, untuk lebih menyemangati daripada pembelajaran kita hari ini dan juga menambah rasa nasionalisme kita akan bernyanyi sorak-sorak bergembira ciptaan Simanjuntak. Berdiri semua, berdiri. Ya, baik. Silakan duduk. Nah, jadi soal ini kita akan membahas mengenai norma. Nah, kemungkinan besar di depan ataupun setiap instansi, setiap sekolah ataupun yang lain pasti kalian pernah melihat ini. Apa ini? Tamu harap lapor. Di mana kalian biasanya melihat daripada pelang ini? Di pos satpam, ya, bagus. Di pos satpam. Tamu harap lapor. Apakah arti daripada pelang ini? Ada yang tahu? Yang bisa menjawab? Ya, satu orang dulu, silakan. Harus melapor ke petugas pelaporan. Petugas laporan. Ya, harus lapor juga. Ada yang lain? Baru satu orang. Apa arti daripada kata tamu harap lapor? Enak coba. Silakan. Ya, bagus sekali. Kemudian, nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa harus ada aturan? Mengapa harus ada aturannya ini? Untuk menjaga ketertiban. Ada yang lain? Ya, coba.
bacakan ini karena materi yang kita akan bahas sekarang itulah berkaitan erat dengan aturan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah menganalisis pentingnya perilaku peserta didik yang sesuai dengan norma dalam kehidupan keluarga, sekolah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik. Jadi itulah yang kita akan bahas sekarang. Setelah pembelajaran ini usai, kalian harus tahu bagaimana pentingnya perilaku kalian yang sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, ini ada dua hal yang kalian akan lakukan. Yang pertama adalah membuat SAPD, yang ketiga adalah ini membuat suatu proyek. Boleh kalian membuatnya di Canva ataupun yang lain. Jadi nanti ada di LKPD itu petunjuk, nanti silakan kalian baca ya. Nanti setelah kalian selesai membuat proyek, kalian akan mengkomunikasikan di depan. Seperti biasanya kalian akan mempresentasikan hasil dari proyek itu. Boleh di Canva ataupun yang lain serta kalian. Kemudian bagaimana sistem penilaiannya? Sistem penilaiannya itu ada dua, formatif dan sumatif. Kalau formatifnya ada observasi singkat. Jadi ada beberapa nilai yang kalian mendapatkan. Yang pertama pada saat diskusi kelompok. Berarti Bapak akan pantau kalian, observasi kalian, keaktifan kalian di dalam berkelompok. Apakah kalian aktif atau cuma nempel saja di kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah hasil proyek. Nanti secara berkelompok kalian Bapak akan nilai dan juga teman-teman kalian juga akan menilai hasil daripada kelompok kalian. Kemudian yang ketiga adalah presentasinya, apakah sudah sesuai dengan hasil proyek kalian atau tidak. Dan siap? Kemudian yang terakhir setelah kita pembelajaran ini selesai, baru ada tes sumatifnya adalah pilihan ganda. Itu nanti kalian jawab setelah pembelajaran ini selesai. Dan itu penilaiannya. Ada pertanyaan dulu untuk penilaiannya? Jelas? Ya. Jadi hal yang pertama kita akan bahas itu adalah silakan nanti lihat dengan baik. Kemudian jika ada pertanyaan silakan kalian acungkan tangannya untuk bertanya. Jadi Bapak akan tampilkan beberapa video dan juga PowerPoint singkat materi daripada Bapak ini. Ya. Nah, norma. Kalau kita berbicara norma, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Perilaku, aturan, apa lagi? Bisa kalian jelaskan apa itu norma menurut bahasa kalian? Ya, coba Putri. Norma itu adalah ya, sebuah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Bisa. Norma itu merupakan aturan yang dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika norma itu atau peraturannya ada yang dilanggar, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku. Nah, kemudian lanjut. Macam-macam norma. Kira-kira ada berapa macam norma? Apa saja? Norma agama, kesusilaan, kemudian kesopanan, norma hukum. Ya. Nah, kalau bentuk aturan itu pasti ada sanksinya jika dilanggar. Kita satu persatu dulu. Dari sanksi norma agama. Jika dilanggar, misalnya salah satu contoh itu adalah sembahyang. Jika kalian tidak bersembahyang, apa sanksinya? Apa? Ya, masuk. Kemudian terakhir norma hukum. Sanksinya berupa penjara. Terus. Nah, pentingnya norma dalam kehidupan. Pasti setiap norma itu memiliki sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, ini ada beberapa arti penting daripada norma. Yang pertama adalah Dewi, coba baca Dewi.
Ya, yang pertama, ya. Yang pentingnya norma itu adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Yang terakhir, yang keempat, apa yang bisa? Coba dibaca dulu Bapak. Ya. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, jadi yang keempat adalah mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya ini ada video tentang norma. Lagi sebentar, setelah kalian menyimak daripada video ini, silakan kalian menanggapinya. Apa isi daripada video tersebut? Silakan kalian tanggapi dan sebagainya. Bisa? Bisa. Ya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Oke? Untuk para pengendara motor diwajibkan untuk selalu membawa kelengkapan surat-surat yang sudah ditentukan oleh hukum di negara ini. Dan jangan lupa memakai helm pada saat berkendara. Oke? Sudah kalian lihatnya apa isi daripada video itu? Apa tanggapan kalian? Ya. Anak tersebut melanggar norma hukum. Ya, bagus. Ada lagi tanggapannya? Ini? Ya, seorang anak keluar tidak memakai helm. Ada lagi? Ya. Anak tersebut belum cukup umur. Buktinya apa? Buktinya apa anak tersebut tidak cukup umur? Ya, tidak membawa surat-surat atau SIM. Untuk lebih lanjut dan memperdalam daripada materi kalian, untuk hari ini kita akan belajar berkelompok. Nah, sekarang silakan buat kelompok 4 kelompok. Ya, jumlah kalian kan 19 ya. Silakan kalian buat 4 kelompok, masing-masing kelompok berisi 5. Berarti kelompok yang terakhir itu berisi 4 orang. Siap? Ya, silakan cari kelompoknya masing-masing. Silakan. Bapak akan memberikan sebuah kasus kepada kalian. Setiap kelompok itu berbeda kasus. Dari setiap kelompok itu berbeda kasus. Silakan kalian analisis kasus tersebut, norma apa yang dilanggar dan lain sebagainya. Kelompok, anggap ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 itu apa? Nah, di sana dalam NKPD itu silakan kalian baca penjelasan dengan baik. Kemudian silakan kalian diskusikan bentuk permasalahan yang kalian dapatkan. Jadi sesuaikan dengan permasalahan kalian dan jawab daripada NKPD itu sendiri. Bisa dipahami? Nah, kemudian Bapak beri waktu kalian sekitar 15 menit untuk mengisi LKPD, baru lanjut ke proyeknya.
Silakan kalian buat dulu ini. Silakan baca dulu bentuknya dengan baik, baru kalian buat. Paham? Ada pertanyaan? Ya. Silakan dikerjakan. Silakan kerjakan. Diskusikan permasalahannya sesuai dengan tugas yang kalian dapatkan. Nama kelompoknya ingat diisi. Ya, silakan. Kita akan merencanakan dulu proyeknya. Kapan kalian bisa selesai daripada proyek tersebut? Kapan? Apakah sekarang bisa selesai? Tidak. Berarti minggu depan. Sekarang kalian buat dulu alat dan bahannya apa, kemudian bagaimana cara membuatnya. Silakan kalian bagi kelompoknya atau bagi tugas. Ada yang mencari norma agama, contoh norma kesopanan dan yang lain sebagainya. Itu fotonya itu ditempel di kanvas dan buat kalian berupa poster ataupun yang lain serta kalian. Jadi sekarang tugas kalian adalah mencari dulu bahan-bahannya, kemudian edit dan langsung tempel di poster. Minggu depan baru kalian bisa presentasikan di depan. Siap? Siap. Silakan kalian kerjakan dulu, buat dulu atau cari dulu ininya, apa namanya, contoh-contoh perilakunya. Silakan cari dulu. Ya, silakan kalian cari dulu, buat jadwalnya dan selesaikan proyek tersebut. Nah, silakan kalian keluarkan HP-nya. Silakan keluarkan HP-nya semua. Buat atau siapkan dulu bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah berupa foto perilaku yang sesuai dengan norma dan yang tidak sesuai dengan norma. Itu banyak contoh-contohnya. Silakan kalian cari tahu. Kemudian kalian buat dan tempel dan di dalam kantor atau yang lain. Besok atau minggu depan kalian presentasikan. Sudah siap? Nah, silakan kerja dulu teman-teman. Nah, jadi ini. Jadi untuk hari ini selesai sampai di sana dulu. Bahan-bahannya sudah kalian dapatkan. Minggu depan tinggal masuk-masukkan. Atau di rumah misalnya kalian ada waktu, ada di rumah selesaikan. Jadi kanvas sudah kalian buat, kemudian tinggal masuk-masukkan saja. Minggu depan harus sudah selesai dan sudah bisa dipresentasikan. Paham? Dan juga minggu lalu sudah kalian melaksanakan yang namanya membuat bahan atau sebuah poster. Sudah dibuat? Sudah. Jadi selesai? Berarti siap untuk presentasi ke depan nanti? Siap. Kalau sudah coba tunjukkan. Nah, sudah siap presentasi? Siap. Kalau sudah siap, silakan kelompok 1 ke depan. Silakan yang siap. Sebelum presentasi ini kami ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3.
Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Gede Agus Aryawan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Anwata. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnawati. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Perkenalkan, nama saya Dina Bilaulia. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Materi yang akan kelompok saya bawakan tentang norma. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam tentang norma. Berikutnya materi berikutnya yang akan dibacakan oleh kelompok saya. Perilaku yang sesuai dengan norma yaitu kesusilaan adalah kaidah atau aturan yang bersumber dari hati nurani dan larangan. Contoh gambar di depan adalah saling menolong sesama makhluk hidup tanpa memandang bulu. Norma kesopanan adalah kaidah atau aturan yang bersumber dari kata karma atau kebiasaan masyarakat. Contoh gambar di depan adalah menghormati orang yang lebih tua atau orang tua kita. Materi berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Contoh gambar di depan adalah selalu memakai helm saat berkendara kemanapun, supaya aman dan tidak membahayakan keselamatan orang lain. Materi berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, itu tadi materi tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Pertama, kesusilaan. Berbohong sangatlah tidak baik. Jika kalian berbohong, kalian tidak akan mendapatkan kepercayaan dari teman. Norma agama. Mencuri juga termasuk hal yang dilarang dalam agama. Orang yang mencuri akan mendapatkan dosa dan neraka di akhirat. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan Namo Santi. Om Santi Santi Santi. Berlanjut, Mas. Silakan siap-siap maju ke depan. Kelompok 4, ini ya posternya. Ya, silakan kelompok 4 dengan posternya adalah norma di lingkungan. Silakan dilihat, disimak dulu teman-temannya. Ini adalah kelompok yang terakhir. Zebra cross memiliki SIM. Sekian dari presentasi kami. Kami akhiri dengan pembahasan. Ya, kita ulangan dulu. Tanggapan dan evaluasi. Untuk kelompok kedua, posternya sudah bagus, cukup mewakili perilaku norma, tapi belum ada gambar berupa perilaku pelanggaran norma. Untuk kelompok 3, ini Untuk kelompok 3 juga sama sudah bagus, kekurangannya adalah di referensi contoh gambar. Untuk kelompok 4 kurang referensi juga untuk gambar. ya, berarti nilai untuk kelompok 2 3, 3. Kelompok untuk kelompok 3 2, 2, kelompok 4 tentang evaluasi. Adanya? Nomor berapa? Yang kedua? Kelompok 3 Nah, itu nilai-nilainya. Nah, jadi yang pertama untuk kelompok 1 memang sudah bagus. Untuk Bapak ini ya, untuk pesannya sudah bagus. Jadi ada gambar-gambar itu nyata di kehidupan sehari-hari, tidak seperti kelompok yang lain yang berupa animasi. Jadi nyata itu di kehidupan sehari-hari. Cuma kurangnya adalah tidak ada pelanggaran norma, cuma yang sesuai dengan norma. Udah, untuk secara keseluruhan
semuanya sudah sangat bagus sekali. Jadi tepuk tangan dulu kita semua. Biar isinya adalah cuma itu saja. Kalian di dalam membuat bahan-bahannya atau mengumpulkan bahan-bahannya itu masih kurang. Jadi cuma semuanya cuma menggunakan internet, dan juga cuma kelompok satu yang tidak menggunakan media internet. Jadi, ya kalau Bapak ya ini 4, ini 3, ini 5, ini 3. Nah berarti 10, 13, 16 dan 9. Berarti tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Lalu sekali lagi. Nah jadi itu akhir daripada pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelumnya, jadi bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Materi yang apakah ada materi yang sulit untuk dipahami? Apa pengalaman yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Coba apa? Mengetahui jenis norma. Nah, dari norma hukum contohnya. Ya, Gus. Mematuhi lalu lintas. Ya, mematuhi lalu lintas. Itu simpulan kita untuk kali ini. Nah, untuk lebih mematangkan daripada pengetahuan kalian, Bapak akan berikan kalian beberapa soal. Silakan ini dibuat sekarang, waktunya 10 menit, jangan sendiri-sendiri. Tidak boleh kalian terus kerjasama dulu. Nah, setelah ini baru kalian kumpulkan ini langsung dengan LKPD per kelompok kalian. Bisa dipahami? Ya. Akan dikerjakan 10 menit. Ya, senang. Sudah semua? Ya. Kalau sudah silakan kumpulkan. Nah, jadi bisa saja akhir dari pembelajaran kita hari ini. Jadi minggu depan kita sudah lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah memahami data urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari itu hal yang kalian akan pelajari di depan. Jadi itu saja untuk hari ini. Untuk penutup silakan berdoa, bikin doa. Badi.